Yang pertama kita mulai dari chat dulu ya. Kita mulai dari chat dulu. Ini ada pertanyaan pertama, ini ada dari Mas Anang Mahmudi ya, Mas Anang Mahmudi. Mas Anang Mahmudi menanyakan, apakah program ini sama dengan program-program pembiayaan reguler yang sudah mainstream di LPDB atau LKM UKP atau merupakan program skim khusus? Jadi untuk Pak Pri nih, Mas Supri ini, apakah program yang PIP ini, apakah program-programnya ini sama enggak dengan program di LPDB atau LKM UKP atau program UMI ini merupakan program skim khusus? Silakan Mas Supri. Oke, terima kasih Mas Agus ya. Kalau ini memang khusus pembiayaan ultramikro ya, ultramikro. Dan pembiayaan maksimalnya 10 juta itu. Jadi spesifikasinya ada di situ. Kemudian harus anggota itu harus terdaftar di SKIP ya, Sistem Informasi Kredit Program. Yaitu. Jadi dari KTP-nya harus elektronik, kemudian tidak menerima pembiayaan dari kredit-kredit program pemerintah yang lain. Menerima dana KUR itu tidak bisa mengakses dana dari UMI. Itu pasti langsung di-reject itu. Nah, itu mungkin Kang Dani. Jadi spesifikasinya ada di situ. Tidak menerima kredit program dari pemerintah yang sama. Ya, memang ini yang kadang bikin repot memang ini UMI itu seluruhnya apa ya, kok seluruhnya hampir kita ini disibukkan dengan proses pelaporan ya, pelaporan, dan pelaporan kan ini ya di masing-masing KKPN gitu ya, KPN ya itu yang kantor pembendaraan negara itu loh. Kalau misalnya kita punya anggota di Sampit, cuma KTP-nya itu dari Surabaya atau dari Blitar gitu ya, pinjaman di Sampit, KTP-nya L itu biasanya ya minta laporan juga yang dari Surabaya maupun dari Blitar. Akadnya mana, usahanya apa, nah seperti itu. Memang agak repot sih di program UMI ini. Itu ya, makasih. Terima kasih Mas Supri. Nah, untuk Mas Her nih ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang pendamping nih Mas Her dari Juli Lukman. LPM UKP KPP pendampingnya sudah ditetapkan. Bisakah lembaga lain menjadi pendamping, Mas Her? Jadi kan ini sudah ada nih pendamping-pendamping kita yang tadi kata Mas Her sudah ada 230 ya dari 250 target yang ditetapkan di seluruh Indonesia. Nah, bisakah lembaga yang lain menjadi pendamping? Ini nyambung nih dengan yang dari Pak Sudirwo, Kalimantan Selatan. Bagaimana pelaku usaha yang sudah lama tapi belum memiliki izin? Apakah bisa dibuat izin badan hukum atau langsung bisa mengajukan? Jadi yang belum punya izin badan hukum apakah bisa langsung mengajukan? Yang kedua, nih, bagaimana kami pendamping UMKM Kemenkop bisa jadi tim pendamping LPM UKP di wilayah Kalsel, kemana kami bisa berkomunikasi dengan tim di sini. Terima kasih. Itu Mas Her, silakan dijawab Mas Her. Terima kasih. Terima kasih Kang Denny. Oke, saya langsung jawab. Jadi pendamping kita adalah direkrut oleh BLU LPM UKP bersama dengan biasanya kita minta rekomendasi dari BRSDM yang sudah menjadi pendamping perikanan. Itu. Jadi tidak bisa. Intinya gitu. Lembaga pendamping. Tapi pendamping kita ke depan akan mendirikan lembaga pendamping. Ke depan. Kalau itu jumlah debiturnya sudah lebih dari 40 debitur. Satu pendamping. Itu nanti ke depannya memang akan mendirikan lembaga pendamping. Halo. Halo, ya. Ya. Saya lanjut. Bagaimana usahanya sudah jalan? Ini LKM atau kelompok ya? Itu tidak menyebutkan.
Kalau usahanya Bagaimana pelaku pelaku usaha sudah lama tapi belum memiliki izin? Oh, silakan, nggak masalah. Jadi umpamanya dia kelompok, baru mendapatkan pengesahan kelompok dari desa. Karena pengesahan kelompok itu dari desa baru nanti dibina oleh dinas. Silakan aja ajukan. Gitu. Yang penting usahanya lebih dari 1 tahun. Baik itu kelompok, perorangan, ya, kelompok berbadan hukum maupun non badan hukum. Itu. Terus untuk pendamping yang tadi pendamping koperasi bisa menjadi pendamping, tidak bisa harus, karena itu kita SK-kan ya. Jadi kita rekrut baru kita tempatkan gitu. Ditempatkan di daerah. Jadi tidak bisa satu pendamping saya mendampingi lain. Tapi kalau kolaborasi kerjasama antara pendamping koperasi dengan ini boleh, tapi ya hanya sebatas kerjasama saja, tidak sampai ke biaya operasional. Itu terus tadi yang menanggapi Mas Denny, jangka waktu kita memang 5 tahun ya untuk itu ya, untuk modal kerja investasi maksimal 7 itu. Terus untuk telepon pendamping saya nggak bisa ngasih Mas Denny, silahkan kontak saya, nanti saya kasih satu-satu. Oke. Karena banyak kesalahgunakan Mas ini. Jadi banyak penipuan yang sana sini menekan dan yang lain. Terima kasih Mas Denny. Bisa di-share ke kami ya, Mas. Iya, iya, tapi tidak boleh kita share di ini. Karena kalau minta satu-satu saya kasih, umpamanya di Riau siapa, kabupaten. Boleh nanti kontak saya kasih. Oke, enggak. Ini Mas tadi ada yang malu. Ini waktu mengajukan pencairan, dari mulai proses sampai pemenuhan syarat itu berapa hari itu? Kalau tadi di LPDP ada 21 hari dan di kita 25 hari kan. 25 hari ya? Efektif. Jadi akad di daerah ya. Nanti kita nunjuk memang kita pola channeling, ada yang akad langsung, yang channeling kita dengan BRI ya, dengan BNI, tapi semua keputusan di kita akad dengan BRI. Kalau sudah mendapatkan pinjaman LPDP maupun KUR tidak bisa. Itu kecuali pinjaman LPDP kurang 2 bulan umpamanya gitu dan dibuktikan dengan melampirkan akad jangka waktu, dan ini biasanya kita nanti kontak teman-teman LPDP. Ini sudah tinggal berapa bulan? Oh ini macet Pak, ini lain ceritanya. Nanti itu. Terus untuk kelembagaan LKM tadi untuk NPL-nya maksimal 5% sama ya. Sama kan 5%. Ya, 5% sama itu syaratnya. Itu. Terus untuk jaminan boleh cash call ya, atau cesi juga boleh. Biasanya kita 10%. Tapi kalau lembaganya di luar itu biasanya ada jaminan tambahan. Kecuali yang binaan kita yang memang dari prioritas dari PEMP dulu. Jadi ada Lab M3, ada BPR pesisir gitu, itu beda perlakuannya. Terima kasih. Oke. Mas Her, ini masih ada satu pertanyaan dari Mbak Darsi Bogor. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau koperasi syariah kita tuh sehat atau terjamin untuk bergabung dengan anggota dan menjadi anggota? Apakah LPM UKP terbuka untuk menjadi anggota? Jadi bagaimana nih syaratnya dia koperasinya itu sehat dan bisa diterima menjadi mungkin nasabah dari LPM UKP, Kang Her? Ya. Jadi koperasi non LKM, jadi koperasi simpan pinjam, baik konvensional maupun syariah, silahkan ajukan dulu. Setelah nanti kita setujui, biasanya ada persetujuan sementara. Nanti kita sarankan ngurus di OJK. Setelah mendapatkan OJK, biasanya OJK ngaudit. Lah auditnya itu kelihatan. Jadi nanti dia tidak sehat. Nah, ini nanti disarankan untuk sehat dulu, menjadi 5% gitu kan. Baru nanti kalau itu sudah, baru kita cairkan anggaran kita. Itu. Terbuka, silakan ajukan dulu. Nanti kita kasih saran. Biasanya kita pandu, kita bimbing nanti. Gitu. Terima kasih. Untuk pengajuan, Mas Her, apakah langsung ke kantor LPM UKP atau bisa lewat pendamping-pendamping daerah tadi atau langsung bisa ke dinas? Wajib ke pendamping. Wajib ke pendamping semuanya ya? Iya, ya. Nanti yang mengajukan mengupload karena kita sudah pakai itu diupload, itu nanti oleh pendamping yang mengupload. Oke, jadi gitu.
Jadi siapapun teman-teman di daerah, siapapun teman daerah yang mau berhubungan dengan LKM UKP itu syaratnya harus kontak pendamping dulu ya Mas Her ya. Betul, betul. Kemudian yang tadi kita kan ini mengajukan pemilihan lewat pendamping. Jadi si proposal dan syarat lain sebagainya diserahkan lewat pendamping juga nih. Betul. Termasuk data-data nanti biasanya pendamping sudah menyiapkan data-datanya, syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya tak Dari jauh mereka beda. ya. Iya, tak jauh beda dari Bahana Ventura, tak jauh beda dari LPDG. Gitu. Oke. Kemudian tadi kan ini Mas Her, tadi kan belum jelas nih. Kalau ini tadi ada pertanyaan nih, koperasi karyawan. Koperasi karyawan nih. Kemudian apakah dia bisa mengajukan pembiayaan ke LPM UKP juga? Karyawan apa ini? Koperasi karyawan aja. Bukan pegawai negeri ya? Bukan misalkan. Boleh, silakan saja. Asal dia membiayai sektor perikanan, itu intinya. Jadi basisnya ke 5 sektor lagi itu ya? Iya, betul. Kalau tidak ada itu nggak usah ajukan, masih ketolak. Gitu. Kalau yang di gunung Mas, yang di gunung itu kan ada perikanan darat bisa ya? Boleh. Jadi perikanan budidaya itu bisa darat, payon, asin, boleh. Kita juga punya koperasi di desa Semin, itu satu desa, Pak. Satu desa itu usahanya lele. Jadi kita biayai di sana. Jadi di pucuk gunung. Di pucuk gunung ada lele itu, yang dulunya nggak ada air, sekarang airnya dipompa dari bawah, jauh sana, curam. Sekarang satu desa itu sudah 211 kakak yang budidaya ikan dan bisa untuk memenuhi Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan DIY suplai ikan lele gitu. Oke, baik Mas Her, terima kasih nih. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Karena kebetulan ini di raise hand dan di chat ini tidak ada pertanyaan yang masuk lagi ke kami gitu ya. Sementara nanti pertanyaan-pertanyaan ada nih. Oke, ini satu lagi nih, Mas Her. Dari Mas Samsiar nih, Mas Samsiar. Sepertinya LKM UKP akan menjadi suatu alternatif permodalan untuk wilayah Ciamis, Banjar, Pangandaran. Kemana harus konsultasi secara lebih intens ini? Apakah ke pendampingnya, Mas Her? Ya, ada pendamping Ciamis, ada pendamping Sukabumi juga ada, Pangandaran juga ada. Oke. Nanti bisa di-share nanti ke Kang Denny. Ya. Oke, terima kasih. Silahkan. Mas Samsiar nanti bisa menghubungi kami di Pinbook ya. Atau nomor saya ditulis saja di situ Kang, nanti biar langsung. Oke, boleh. Nanti saya boleh. Mas Her nomornya boleh di-share ya? Boleh. Oke, yang di WA itu ya? Oh iya, tulis saja. Jadi nanti kalau ada yang mau kontak, nanti bisa langsung menghubungi Mas Her ya. Biar nanti Mas Her kemudian share teman-teman nomor-nomor pendamping dan lain sebagainya. Oke, ini juga nanti ada yang minta nomor kontak pendamping ditarakan dan lain sebagainya. Baik, Mas Her, karena ini tidak ada pertanyaan lagi dan Mas Supri juga tidak ada pertanyaan lagi. Baik, dari pemaparan kita simpulkan aja ya pembicaraan hari ini yang temanya tentang penguatan permodalan koperasi melalui PPK BLU. Yang pertama, bahwasannya BLU ini tadi dikatakan bahwa ini adalah solusi dari pemerintah yang untuk pembiayaan yang dengan SIM yang murah. Kenapa? Karena pendekatan BLU sendiri bukan lembaga yang sifatnya bisnis, basisnya pada konteks pelayanan. Artinya BLU itu cukup untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Yang kedua, tadi tarif pembiayaan itu bervariasi tadi, misalkan di LKI untuk yang konvensional itu setara dengan 3%, atau yang di Bahana itu kemudian tadi 7%, di LPM UKP itu 3%.
Kemudian untuk yang syariah itu mudharabah, tadi ada yang 65/35 atau nanti di LPM UKP bisa sampai 20/80 ya. Kemudian untuk waktu pengajuan pencairan pembiayaan tadi di PIP di lewat Bahana cukup lama, ada penjujutnya sampai 1 tahun 4 bulan, tapi bisa 3 bulan. Untuk di LPM UKP itu bisa sampai 25 hari. Sedangkan untuk di LPDB itu tadi sampai 21 hari. Persyaratannya hampir sama, itu untuk pengajuan itu harus minimal melampirkan 14 syarat dokumen ya, 14 syarat dokumen yang seperti yang diamanatkan. Nah, sahabat, kemudian untuk sasaran kalau untuk yang di PIP itu sasarannya untuk usaha apa saja, tapi maksimal pembiayaan maksimal untuk anggota cuman 10 juta. Kemudian untuk LM UKP sasarannya itu harus 5 di unit usaha. Ada nelayan tangkap, kemudian penangkapan ikan, budidaya, usaha garam rakyat, pemasaran, pengolahan, dan usaha sekitar pantai dan lain sebagainya. Kemudian kalau tadi ada janji tidak tertulis bahwa untuk LPM UKP itu harus LKM, gitu ya, bisa LKM. Dan untuk koperasi nanti bisa mengajukan ke LPDB. Nah, untuk LPDB sendiri koperasinya bisa koperasi simpan pinjam atau koperasi yang sisa yang lainnya. Bisa koperasi pemasaran, bisa koperasi produksi, bisa koperasi konsumsi, gitu ya. Dan itu bisa untuk modal kerja maupun untuk investasi. Kemudian sahabat sekalian, untuk teman-teman yang ingin lebih dalam membaca untuk PIP, nanti bisa membaca Permen Kementerian Keuangan nomor 95 tahun 2018 ya, itu tentang UMI. Sementara untuk yang untuk yang LPDB ini di aturan terbarunya itu bisa membaca Permen KOP nomor 4 tahun 2000 tentang pelaksanaan pembiayaan untuk LPDB. Selanjutnya, sahabat sekalian, itu kesimpulan yang bisa hari ini. Tapi kesimpulan utama bahwa sekali lagi pemerintah sudah menyiapkan sarana, silakan kemudian teman-teman mempersiapkan persyaratan untuk kalau memang berniat untuk mengajukan. Ya. Selanjutnya mohon kesediaan sahabat forum untuk mengisi polling berikut yang akan muncul ke tayangan Zoom sahabat forum. Saat ini insya Allah waktunya 20 detik dari sekarang, ya, 20 detik dari sekarang. Sahabat forum sekalian, sebelum menutup acara hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami informasikan saat ini forum kita tayang secara live streaming di YouTube dengan channel Pinbook Media. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin menonton ulang ataupun belum berkesempatan masuk pada Zoom kali ini, bisa menyaksikan di YouTube streaming dengan channel Pinbook Media. Jadilah bagian dari peserta forum prioritas kami dengan tergabung dalam WA Group SMBF Pinbook atau follow Instagram kami di @indopinbook, Facebook kami di @indopinbook atau subscribe channel kami di YouTube Pinbook Media. SMBF insya Allah akan hadir kembali pada Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 dengan tema dan topik yang menarik lainnya. Kita doakan bersama agar SMBF terus hadir berkaya dan menginkubasi bisnis dan keuangan mikro syariah. Salam Pinbook berbakti. Terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir pada forum ini. Terima kasih sahabat-sahabat forum dari Aceh tadi ada sampai ke beberapa tempat, sampai ke daerah timur. Kemudian terima kasih untuk peserta yang sudah on air di YouTube juga telah menyaksikan program ini. Terima kasih untuk penyelenggara, teman-teman di Pinbook Indonesia dan di KNEKS.
Sahabat yang kami hormati, demikianlah seluruh program rangkaian Forum SMDF seri ke-6, seri ke-8 pada hari ini. Selanjutnya, sahabat forum disilakan untuk ramah tamah dan bersilaturahmi beberapa saat setelah acara ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Ya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.